peserta webinar. Selamat datang kembali di Philip Webinar. Untuk edisi hari ini, hari Senin, tanggal 27 April 2020 ya. Jumpa lagi dengan kami, tim research PSI. Dan seperti biasa sebelum memulainya, kita mulai webinarnya, kita ingin konfirmasi dulu apakah suara dan layarnya sudah terdengar dan terlihat dengan jelas. Oh. Sudah jelas ya Pak Robertus, terima kasih. Konfirmasi Pak Puniman, Pak Piong, Pak Iwan Ghazali juga. Mari kita mulai saja sebentar. Noted. Baik, sesi awal akan dibawakan oleh Debbie, silakan. Terima kasih Mas Zami. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kami memprediksikan IHSG akan mengalami peningkatan namun terbatas ya, atau bullish moderate dengan support di 4.431 dan resisten di 4.626. Indeks saham Amerika Serikat ditutup menguat minggu lalu, Jumat 24 April 2020, rata-rata 1% penguatannya. Market is keeping eye on several central bankers seperti the Fed, ECB, BOJ. Beberapa bank sentral bukan hanya akan kembali mengeluarkan paket stimulus, tetapi juga review kondisi ekonomi pada kuartal pertama 2020 serta bagaimana outlook perekonomian ke depan. Tidak hanya itu saja, di Eropa juga dibicarakan bagaimana dana pemulihan ekonomi Eropa terkait COVID-19 juga tetap inline dengan kebijakan climate policy, karena itu memang sudah menjadi concern Uni Eropa ya terkait climate change. Jadi mereka berharap plan 1 triliun euro untuk recovery perekonomian tetap sejalan dengan kebijakan iklim, karena mereka berpendapat meski kita sudah lihat bagaimana COVID-19 memberi hentakan besar bagi perekonomian Eropa, perubahan iklim juga akan memberikan efek buruk kalau itu dikesampingkan. Bahkan it's likely there's no exit kalau mereka mengesampingkan climate change gitu ya. Jadi nampaknya akan sedikit alot di sana bagaimana distribusi stimulus kemudian akan tercapai. Juga musim laporan keuangan atau earning seasons di kuartal pertama 2020 di Amerika Serikat memasuki puncaknya dengan sekitar 140 emiten dalam indeks S&P 500 dijadwalkan melaporkan kinerja keuangan mereka, termasuk korporasi raksasa dari berbagai industri seperti Amazon, Apple, Alphabet, Boeing, Tesla, Twitter, Facebook, McDonald's, Starbucks, dan Microsoft. Secara keseluruhan, indeks S&P 500 diestimasi akan mengalami kontraksi laba masing-masing sebesar 14,4% year on year di kuartal pertama 2020 dan 33,3% year on year di kuartal kedua 2020. Mayoritas penurunan laba diperkirakan akan terjadi di sektor energi, consumer discretionary, keuangan, dan industrial serta industrial ya. Hari ini investor akan menantikan rilis data industri profit bulan Maret dari Tiongkok. Selasa investor akan menantikan rilis data inflasi kuartal pertama di 2020 untuk negara Australia dan juga pernyataan kebijakan moneter Bank of Japan. Kemudian esok harinya juga perhatian investor akan tertuju di Amerika Serikat dengan rilis data kuartal pertama 2020 GDP dan keputusan suku bunga acuan oleh The Fed, dalam hal ini FOMC. Pada hari Kamis, perhatian investor akan bergeser ke Eropa, di mana Bank Sentral Eropa atau ECB akan mengumumkan keputusan suku bunga acuan sementara di Uni Eropa dan akan rilis data inflasi bulan April untuk zona Eropa. And of course, minggu ini juga
investor akan melihat bagaimana berita initial jobless claim di Amerika Serikat. Kemudian kita punya berita dari United Tractors atau UNTR. UNTR melaporkan volume penjualan alat berat 617 unit pada periode Januari 2020 sampai Maret 2020 atau turun sebesar 47,75% secara tahunan. Kemudian ada PT Acep Indonusa Tbk atau ACST. ACST mencatatkan rugi bersih senilai 123,83 miliar rupiah pada kuartal pertama 2020. Rugi yang dicatatkan perseroan membengkak 36,37% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selanjutnya kita punya berita dari PT Bukit Asam Terbuka atau PTBA. Emiten tambang PT Bukit Asam Terbuka atau PTBA telah merealisasikan pembelian kembali saham atau aksi buyback tanpa rapat umum pemegang saham atau RPS senilai 10,7 miliar rupiah. Minggu lalu ya, Jumat 24 April, net sale asing kembali mencapai 1 triliun, tepatnya 1 triliun 86,19 miliar rupiah. Dengan demikian, year to date atau selama 2020, net sale asing sudah mencapai 20,72 triliun rupiah. Sesi selanjutnya akan kembali dibawakan oleh Mas Zami. Ya, untuk technical recommendation yang pertama ada United Tractor ya. United Tractor cukup menarik dan boleh coba trade by 16.225 dengan target price pertama 16.900 ya. TP keduanya 17.300, kemudian stop loss jangan lupa jika sentuh 15.600. Kemudian Jasa Marga diperhatikan dengan pertimbangan trade buy 25.50 dan target price 26.60. Yang kedua, TP kedua 27.80 dan stop loss di 24.30. Berikutnya Telkom, trade buy 3070, kemudian target price pertama 3190, target price kedua 3280. Stop loss jangan lupa jika menyentuh 2960 ya. Kurang lebih demikian untuk technical recommendation. Mari sedikit kita mereview technical recommendation yang kita berikan pekan lalu, yaitu tanggal 20 ya. Tanggal 20 ada beberapa, PTBA, BBRI, dan CPIN. PTBA waktu itu kita rekomendasikan di trade buy di 1980, TP1 2080, TP2 2180 ya. Kita lihat pada tanggal 20 1980 memang kurang lebih masuk karena open waktu itu 1990, tapi ditutup menurun ya. Kemudian juga selama seminggu ini pergerakannya juga cenderung menurun dan sudah melewati stop loss kita malah di 1870.
pada keesokan harinya gitu ya. Kemudian ada BBRI 2830, TP1 2960, TP2 3120, stop loss 2640. Baik, untuk tanggal 20-nya entry point kita 2830 masuk memang, dan juga akan tetapi memang ditutup cukup melemah, maksudnya ya 2760, dan pergerakan selama seminggu ini kurang lebih masih sideways saja ya kalau bisa dibilang, walaupun 2960 target price pertama kita masih belum tercapai ya, karena juga BRI belum mampu untuk tembus dari swing average 20-nya ya, dan masih cenderung bergerak sideways saat ini. Bagaimana dengan Cepin? 4240 trade buy, 4450 TP1. Cepin juga cenderung bergerak sideways selama seminggu ini, sehingga memang 4240 masuk pada entry point kita, masuk pada tanggal 20 ya, tapi memang cukup melemah pada seminggu yang lalu. Dengan demikian 400 pun belum tersentuh ya selama seminggu ini, walaupun pada tanggal 21-nya sempat sentuh stop loss kita ya di 4060. Kurang lebih demikian untuk technical termination review. Saat lagi kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan sambil menuliskan jika punya pertanyaan yang ingin ditanya. Terima kasih. Ya, kembali mengingatkan juga Bapak Ibu, jangan lupa sedikit lagi bulan April ingin berakhir, dan jangan lupa untuk register kembali ya untuk webinar pada bulan Mei melalui link sebagai berikut: bit.ly garis miring PW_Mei 20 ya, untuk bagi Anda yang ingin mendaftar via webinar. Cukup masukkan link tersebut saja melalui ini ya, browser Anda.
Baik, pertanyaan pertama Pak Robertus, Elsa MDK XL. Elsa kecenderungan akan bergerak sideways aja sih selama ini. Memang MA20 cukup menjadi support yang kuat. Kita lihat bagaimana pergerakannya hari ini. Memang MACD menunjukkan kayak kemungkinan ada koreksi lanjutan ya. Jika memang breakdown daripada 190 ini, 180 lah ya paling tidak, akan jadi support lanjutan. Untuk MDKA, apakah udah dekat-dekat resistance ini, dekat-dekat 1300 ini, boleh aja untuk sell on strength dulu, kecuali breakout daripada 1315 ke 1320 ya. Breakout 1320 boleh aja buy on breakout di MDKA. Untuk saat ini sell on strength dulu ya. Untuk XL juga boleh sell on strength dulu. Kecenderungan sudah terbatas peluang kenaikan. Level-level di sekitar 2500 ya. Hingga 2600 boleh dipakai untuk jualan dulu. Untuk Telkom dan PTBA bagaimana? Untuk Bu Nur Cahyana, Telkom masih bergerak dalam sideways aja, dan kurang lebih level 3000-an ya, 3000-an akan jadi support ya. Kita rekomendasikan juga trade buy untuk hari ini 3070. Target price sekitar 3190 atau 3200. Dengan target price kedua jika breakout dari sana harusnya bisa menuju 3280 ya. Kemudian PTBA ya. Kecenderungan memang melemah dan belum mampu breakout daripada MA9 atau MA5 nya. Masih dalam potensi koreksi dalam beberapa waktu dekat ini. Dan akan menguji support 1790 ya, atau 1800. Pak Junaidi, BRI, BNI, Telkom. BRI jika ingin koleksi boleh saja pelan-pelan di level sekitar 2600 ke bawah ya. Memang 2600 sudah cukup lama tidak tersentuh ya. Mungkin tersentuh pada tanggal 16. Sebelum itu terakhir pada bulan Maret bulan Maret ya. Kalau ingin dikoleksi pelan-pelan 2600 ke bawah hingga 2400 boleh ya untuk BRI. Untuk BNI pergerakannya memang sideways aja, dan sebaiknya tunggu saja jika ingin koleksi level sekitar 3600 ya hingga 3500. Telkomnya sudah. Pak Martin Ismanto, bagaimana prospek saham properti dalam jangka waktu dekat?
Kalau kita lihat memang belum ada katalis juga ya bagi sektor properti. Dan kalau kita melihat secara indeks keseluruhan juga masih tertekan ya. Apalagi di ini ya, diprediksi demand memang walaupun tidak ada virus corona juga memang sedikit sulit, sehingga cukup dengan virus corona ini tambah cukup menghit permintaan ya, apalagi ada PSAK yang baru, sehingga perusahaan properti tidak dapat recognize revenue daripada ini ya, maksudnya tidak bisa percentage, tapi nanti kalau ketika ketika penyerahan kunci gitu ya pada pembeli baru secara utuh baru bisa recognize revenue, sehingga beberapa agak kesulitan ya untuk melakukan itu. Contohnya kita lihat Taiwan. Nah, kemungkinan kelihatannya maksudnya masih dalam fase koreksi ya beberapa saham di sektor properti. Pak Anton Gunawan, BTN, Agro, PPRU, cenderung sideways aja BTN. Dan sekarang dekat-dekat support sih ya, 820, 815. Boleh diperhatikan. Kemarin sentuh 825 ya. Memang pergerakan masih tipis-tipis aja dan masih bergerak sideways ya. Resistance paling tidak 910. Agro juga demikian, tidak terlalu lebar spreadnya, dan paling tidak support boleh gunakan 90 ya, dan 100 rupiah untuk resistance. Kemudian Pepro masih agak kesulitan, dan 50 rupiah ini nampaknya akan masih berkelihat di sekitar situ. Walaupun ingin berspekulasi nampaknya cukup spekulatif ya. Volume juga tipis, dan sebaiknya sih boleh switch ke saham yang lain saja. Bagaimana dengan BMRI dari Bu Evelyn? BMRI boleh aja untuk pelan-pelan koleksi di level sekarang hingga 4.200-an ya. Padani, Indrajaya, HMSP, dan Sido. HMSP kemungkinan koreksi dulu. Boleh perhatikan nanti jika sudah mulai tertahan untuk koleksi kembali ya. $14.70 support pertama hingga 1.400 ya, boleh diperhatikan. Resistance nanti di sekitar 1.600 hingga 1.700-an. Untuk Sido, tidak pembukaan tadi dekat-dekat support memang 1.140, dan akan berusaha menuju resistance 1.200 ya Sidonya.
Pak Faisal Arbi dan Pak Hendra Wijaya menanyakan BRI ya keduanya. Apakah BRI cukup aman? Kemudian BRI udah masuk ke dalam resisten bawah. Kalau kita lihat BRI. Butter mention juga kemarin, tadi ya, BRI cukup net sell cukup besar net sell kemarin pada hari Jumat, pendorong net sell-nya juga sih ya. Mungkin yang paling digarisbawahi yaitu net sell tersebut. Tapi perlahan-lahan BRI kembali menuju 2600. Kalau tadi 2600 ke bawah, peluang untuk mencapai 2400 sih masih ada ya. Saat ini boleh cicil pelan-pelan, kalau berhasil malah turun di bawah 2600 ya, karena kesempatan yang cukup baik untuk cicil BRI. Bagi PBV juga menunjukkan sudah cukup murah ya, di sekitar 1 kali. Pak Budiman Simbolon, LSIP Emior Telkom. LSIP-nya belum sih Pak, dan masih cenderung koreksi pelan-pelan. Kemudian Emior, akhirnya menunjukkan pola reversal ya, breakout dari EMA 200 setelah cukup lama masa bearishnya. Kalau masih punya posisi di hold juga masih boleh. Kalau baru ingin masuk cukup tinggi sih di harga sekarang, boleh tunggu di sekitar 2140 hingga 2100-an ya. Telkomnya sudah, Papyong, Inco, MNCN, MYO. Inco sudah agak terbatas kenaikannya Pak, boleh keluar dulu, sell on sign dulu. Nah, kalau baru ingin masuk, boleh tunggu nanti saja ya. Peluang untuk menuju support saat ini 2200, bisa jadikan support terlebih dahulu. Untuk MNCN juga demikian. Rp900. Apakah cukup menjadi support yang kuat? Tampaknya sih peluang untuk turun lagi masih ada ya. Lihat MACD juga masih menunjukkan demikian, 850 paling tidak 845 untuk jadi support lanjutan. Bagaimana dengan MU? MU cukup fluktuatif memang, dan MA 200 apakah akan diuji beberapa kali ya, sehingga 1250 akan jadi resistance terlebih dahulu. Bu Melinda, XL, Cleo, GGRM bagaimana? XL ini sudah dibahas sedikit, boleh sell on strength dulu ya. Untuk Cleo udah cukup tinggi juga kenaikan. Kalau ingin sell on strength dulu boleh di sekitar di luar Bollinger Band sedikit ya, 460-an, 466 untuk sell on strength. Jika ingin koleksi boleh tunggu di sekitar 430. Lalu gudang garam cenderung tertahan di sekitar 42 ribuan ini. Walaupun kalau ingin koleksi, alangkah baiknya tunggu di sekitar level bawah saja ya, 41.000 hingga 40.000. Ya, 41.000 hingga 40.000 untuk area koleksi di gudang garam. Pak Ervan S. Hardware Java.
The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Tadi gudang garamnya ya, Bu Melinda. Cenderungan memang masih tertahan di sekitar 42 ribuan ini. Tapi angka baiknya untuk koleksi tunggu 41.000 hingga 40.000 ya, di angka yang lebih menarik. AS Hardware, Pak Ervan dan Javanya. Hardware sudah dekat-dekat level sell on strength, apalagi jika sempat sentuh sampai 1.500 ya, seperti hari Kamis kemarin. Cukup baik untuk sell on strength dulu. Ini kelihatannya intradaynya cukup fluktuatif. Jika baru ingin koleksi, sudah lumayan tinggi saat ini, dan 13.50 ya paling dekat untuk jika ingin koleksi. Javanya ya sideways aja sih Pak, 860 paling tidak. Boleh perhatikan jika ingin koleksi, dengan resistance 940, 950-an. Arif Nazar, Alsip, RANC, MLI ya. Alsip tadi sudah. Masih peluang untuk koreksi lanjut. RANC, volume memang tidak terlalu liquid ya, sehingga kadang suka susah juga untuk dapat barang juga dan juga untuk jual posisi. Kalau likuiditas tidak jadi masalah buat Pak Arif, walaupun saat ini udah level ini sih ya, udah level sell on strength. Kenaikan juga super tinggi hari Jumat kemarin ya. Peluang jika baru ingin mau ambil posisi 330 sih ya, tidak. Untuk level koleksi 360 level resistance. MLIA cenderung fluktuatif dan berpeluang untuk menuju support 440 sih ya. Mungkin terlebih dahulu 470-an. Boleh switch ke saham lain saja yang lebih menarik ya daripada MLIA pergerakannya. Pak Raditya menanyakan BDMN ya.
saat ini kecenderungan sih udah dekat-dekat support ya. Takutnya peluang untuk menuju support lanjutan semakin terbuka lebar. In support saat ini 2100-an ya. Jadi tahan dulu sih untuk ambil posisi, nanti takutnya malah breakdown ke bawah dan berpeluang untuk menembus level-level yang baru ya, 2000 ke bawah. Pak Bu Melinda XL-nya tadi ya, XL dan Cleo. XL-nya udah cukup kuat ya, rebound hari ini. Dan paling tidak boleh dites dulu, paling tidak ini hasil rebound karena ini saja atau sementara saja atau memang rebound yang kuat ya. Saat ini kalau terus rebound, resistance harusnya jadi 2800 ya. Ke breakout dari sana, peluang untuk menuju high sebelumnya di sekitar 3,5 makin terbuka lebar ya. Kemudian Cleo-nya tadi saya pakai chart monthly ya. Ya kalau daily-nya, nah kalau daily-nya masih berat ya, dan saatnya sell on strength sih ya. XL. Tadi kalau Cleo juga demikian, level-level di sekitar level sekarang ya, 460 hingga 470 level sell on strength Bu. Dan kalau baru ingin ambil posisi, boleh perhatikan 430. Pak Sunarman hoki. $650, $660 untuk support di hoki. Nampaknya peluang koreksi menembus level di bawah level tersebut masih terbuka ya. MACD juga mensinyalkan demikian, sehingga kalau ingin ambil posisi tunggu saja di bawah hingga level 620-an ya. 620 hingga 600. Kurang lebih seperti itu. Kemudian coba kita bahas pertanyaan dari Pak Hendrali, Asri dan Pewon. Asrinya belum ada pergerakan signifikan ya. 120-an paling tidak resistance, support di sekitar 107. Pewon juga demikian, dan cenderung bearish malah, dan cenderung berpeluang ada koreksi lanjutan. Support boleh gunakan 320 hingga 305 kurang lebih. Kurang lebih demikian. Dan nampaknya pertanyaan Pak Hendrali juga menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan atensinya Bapak Ibu sekalian. Dan jumpa lagi di esok hari. Jangan lupa untuk kembali register bulan Mei. Dan kurang lebih kami mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa hadir juga untuk esok hari ya. Dan kami undur diri dulu. Kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.